Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Kom dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa kembali di setiap hari Kamis jam 4 sore ada program Ngobrol Pintar dan Inspiratif persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe Kaltim. Dan apa kabar Sobat Kom di sore hari ini? Mudah-mudahan juga pastinya masih tetap sehat dan juga bersemangat ya di sore ini. Karena selama 1 jam ke depan saya Nicita Heriananda Putri akan ngobrol-ngobrol asik bersama bintang tamu atau narasumber yang sudah dihadirkan di sore hari ini. Dan langsung disiarkan dari kantor Diskominfo Kaltim Jalan Basuki Rahmat Samarinda, dan juga Sobat Kom bisa menyaksikan program Ngopi Sore ini live di akun Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Nah, Sobat Kom semua, ini setiap minggunya kita akan ngobrolin tema-tema ringan, tapi juga berbobot ya. Dan ini juga Ngopi Sore ini dikemas untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal penyebaran informasi kepada masyarakat, ini juga terkait dengan adanya penyiaran ya, yang juga setiap harinya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di dalam berbagai hal siaran ya, termasuk misalnya kita mendengarkan penyiaran melalui audio yang biasa kita dengar melalui radio, dan juga penyiaran melalui audiovisual yang kita bisa lihat setiap hari melalui televisi. Nah, kalau juga berbicara tentang penyiaran, ini pastinya setiap acara atau program yang kita saksikan ini sudah melalui izin tayang, terutama yang di layar kaca sudah melalui izin tayang sesuai atau tidak untuk peruntukannya. Nah, juga yang sudah kita saksikan di layar kaca itu pastinya ada sebuah lembaga independen yang mengawasi jalannya penayangan ini sebenarnya bermanfaat atau sesuai atau tidak peruntukannya kepada masyarakat. Nah, sesuai dengan tema hari ini Ngopi Sore, yaitu penyiaran cerdas di Kaltim. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama akan saya perkenalkan, ini salah satu yang sudah tidak asing lagi di dunia media ya, media massa juga, dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bang Akbar Ciptanto. Waalaikumsalam Mbak. Sehat kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah. Iya, sehat. saya panggil Bang aja ya biar akrab gitu ya. Siap-siap dipanggil. Kegiatannya apa nih? Sibuk apa? Ya, nonton televisi, Nonton dengerin televisi ya. radio. Dengerin Itu aja. radio setiap harinya ya. Nah, Sobat Kom semua, selain juga dari KPID Provinsi Kalimantan Timur, di Ngopi Sore hari ini juga akan menghadirkan satu narasumber yang pastinya seorang wanita muda, ini cantik dan juga pintar nih ya. Seorang akademisi dari Universitas Mula Warman, yaitu dosen ilmu komunikasi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Silvi ya? Sepertinya begitu. Saya panggil Jeng atau gimana nih Mbak biar lebih akrab? Oh, Ses ya. Kegiatannya apa nih? Kegiatan harian apa Ya, kegiatan harian, khusus? harian, mingguan, setiap jam gimana? Oke, harian. Biasa urusan domestik ya. Oh ya. Rutinitas domestik ya di rumah. Selama WFH ini kan kita lebih banyak di rumah, tapi kalau dosen itu, sorry saya mau bilang saya dosen. Iya, memang dosen Oh ya, iya, Bu, iya. Itu ndak ada waktu 1, 2, 3 jam. Jadi all day long lah gitu. Ada aja yang dikerjain. Selain diselip-selipin drakor dan televisi Luar tentunya. biasa ya. Itu Yes. juga salah satu kegiatan penyiaran televisi yang ditonton ya. Iya, itu kan kita melihat tontonan apa sih yang banyak ini yang Iya. tapi menjadi tuntunannya dari apa? Jadi berkurang. Apalagi selama WFH nih ya, pastinya lebih banyak untuk menonton siaran di televisi gitu. Oh jelas, pasti itu. Selalu hidup di dunia kotak gitu. Oh ya. Yes. Nah, tadi juga saya sudah singgung mengenai ketika tayangan yang kita tonton ya di televisi, terutama ini pasti ada lembaga yang mengawasi dan juga mengetahui ini sebenarnya bermanfaat atau tidak. Nah, ini juga tadi Bang Akbar dari KPID Kaltim, bagaimana nih Bang Akbar, kalau misalnya dilihat dari KPID sendiri, kegiatan yang mengawasi dari penayangan televisi dan radio di Kaltim seperti apa? Jadi seperti ini ya. Kita harus bisa bedakan dulu sebenarnya penyiaran yang diawasi oleh lembaga independen ini seperti apa gitu Iya. kan. Tadi di awal tadi udah dijelasin sih, sempat tadi ada radio, ada televisi ya. Nah, terkadang ada kawan-kawan yang lupa ini di internet ini kan kadang-kadang udah mulai marak nih ya, kayak OTT, on the tops ya, Netflix, kawan-kawan sebagainya, kemudian podcast seperti ini gitu. Iya. Ini bukan
ranah dari pengawasannya KPID. Jadi KPID hanya khusus radio dan televisi yang menggunakan frekuensi sebenarnya. Ada lagi satu lembaga namanya itu Lembaga Penyiaran Berlangganan. Itu yang menggunakan kabel kalau di Kalimantan Timur. Kalau total sih ada sekitar 114 sekian, 114 lah lembaga penyiaran. Kabel seperti itu maksudnya? Enggak. Seluruh lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran yang di Kaltim baik radio, televisi maupun TV kabel ini totalnya ada sekitar 114. Nah, apalagi sekarang kita ini kan sudah mulai beralih ke siaran digital sebenarnya. Jadi pengalihan dari analog ke digital. Tapi kalau kita berbicara masalah pengawasan, kita konten sih lebih pengawasan terhadap konten siaran isinya. Jadi ada yang namanya kalau orang Islam bilangnya kitab suci, KPID juga punya kitab suci. Ada kitab suci juga. Kalau kita ini kan nyebutnya buku P3SPS gitu, pengelolaan struktur pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi ini kitab suci yang seharusnya dipegang oleh kawan-kawan lembaga penyiaran. Di sana diatur jelas mulai tayangan-tayangan yang boleh ditonton oleh anak itu pada pukul berapa sampai jam berapa. Kemudian tidak boleh ada kekerasan. Kemudian banyaklah intinya itu sebuah regulasi yang harus ditaati seperti itu ya untuk seluruh lembaga penyiaran ya. Seluruh lembaga penyiaran. Nah, kalau misalnya Bu Sylvie yang setiap hari menonton TV ini gimana nih? Kalau penayangannya di Kaltim seperti apa? Kalau yang saya lihat ya, ini saya global aja gitu kan. Selain yang saya baca kalau yang di daerah itu kan yang lagi berkembang makna ya kemarin. Makna sama makna itu bicara hiburan sih. Bicara hiburan. Yang satunya apa yang bisnis? BNTV. Nah, itu kan kita belum populer yang itu ya. Baru itu perkenalan di dunia media di media massa gitu. Tapi yang selama ini yang saya lihat itu ya siaran-siaran yang menurut saya tontonannya banyak. Yang tadi saya bilang. Jadi tuntunannya semakin sedikit, tontonan semakin banyak, tuntunan semakin sedikit. Karena tontonan yang tidak baik itu menjadi sangat bergeril ya, gitu akhirnya tuntunannya menjadi kurang. Yang rusak makin rusak gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu masalah sekarang ini. Bagaimana kita menyiarkan siaran yang cerdas supaya penontonnya menjadi berkualitas begitu. Itu yang masih mungkin menjadi koreksi ya. Saya mengenai Bang Akbar ya. Jadi koreksi kita ya bersama gitu. Saya mungkin dari sisi edukasinya Bang Akbar sebagai pengawas ya begitu. Kalau saya bilang memang luar biasa, tetapi itu yang diminta oleh audiens. Yang tuntunannya tidak kurang baik, saya bilang itu yang malah menjadi mewabah. Macam virus ya. Iya benar-benar. Nah, ya seperti apa gitu. Jadi gimana sikapnya nih? Jadi gini sebenarnya ya. Kalau kita berbicara tontonan di televisi Indonesia ini acuannya jelas kok sebenarnya. Acuannya digunakan lembaga penyiaran ini kan lembaga profit. Jadi siaran-siaran yang banyak menguntungkan tentu dia akan siarkan kembali. Lembaga penyiaran tentu harus ada patokan, indikator, ukuran supaya sebuah tayangan ini dikatakan mampu menghasilkan benefit. Ya, dan selama ini yang digunakan kan hanya satu lembaga survei. Mau saya sebut nama juga agak enak. Kita sama aja nggak apa-apa. Jadi gini, ada di Indonesia namanya lembaga Nielsen. Nah, dia ini monopoli banget gitu. Monopoli dalam artian dia hanya melakukan survei di 12 kota di Indonesia. Kemudian rating tertinggi mereka yang tentukan. Dan disitulah yang jadikan patokan dari lembaga penyiaran baik televisi untuk menentukan tayangan mana yang layak ditonton layak secara bisnis gitu ya, layak secara bisnis untuk mereka tayangkan. Misalnya lah kita ambil contoh, ada televisi yang khusus untuk dangdut gitu. Ya karena mereka pangsa pasarnya memang dangdut. Karena secara Nielsen pada jam sekian sampai jam sekian itu layak untuk bisnis. Kemudian ada juga yang khusus India, ada yang khusus sinetron. Itu Nielsen tentukan. Di sinilah gunanya sebenarnya peran bukan hanya KPID gitu ya. Sebenarnya peran lembaga akademis untuk membantu KPID. Nah, sekarang KPI dan KPID sedang merancang bagaimana kita ingin membuat semacam survei di luar Nielsen yang benar-benar apa sih yang diinginkan masyarakat gitu loh. Jangan sampai selama ini kan penonton ini hanya sebatas
menjadi konsumen, benar. hanya dicekokin. Ini loh tayangannya. Sementara kita tidak pernah berbicara, benarkah ini yang pantas ditonton? Iya. Nah, mungkin secara akademis dari Dr. Silvi tadi kan bilang, tontonannya banyak, tapi tuntunannya sedikit. Iya, benar-benar. Kami secara pribadi juga merasa benar gitu loh. Cuma yang bisa kami lakukan hanya pengawasan-pengawasan secara pedoman tadi yang saya bilang. Kitab sucinya udah jelas, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Makanya kadang-kadang ada kita beri surat peringatan. Misalnya rokok pun batang itu nggak boleh muncul di televisi gitu loh. Kekerasan pun tidak boleh secara vulgar ditayangkan di televisi. Nah, ini sudah kita lakukan. Tapi faktanya yang terjadi kan banyak tontonan-tontonan yang tidak mendidik yang masih di luar ranahnya P3SPS. Ini juga PR dari kami sebenarnya untuk segera memperbaiki kitab suci kami nih gitu loh. Atau mungkin ada masukan seharusnya bagaimana nih? Masukan untuk setiap acara begini kan itu masih masukannya bersifat Iya, karena kan teoritis tadi ya. lebih banyak tontonan daripada tuntunannya. Iya, tontonannya banyak, tuntunannya jadi dikit. Tontonannya semakin kurang baik, tuntunannya makin jadi nggak baik. Yang rusak makin rusak gitu kan. Tetapi itu tujuannya tadi profit oriented gitu. Iya. Nah, karena profit oriented itu kita tuh audiens itu kalau dalam teori komunikasi ada hypodermic needle theory ya. Waduh, teori ini udah jarum masuk suntik. teori-teori nih. Ya. Kan kalau komunikasi Dokter masa kan jelasin begitu teori ya. Hypodermic needle theory itu teori jarum suntik di mana audiens itu seperti disuntik tanpa bisa membantah lagi. Iya. Iya. Jadi tayangan itu masuk, dia telan. Nah, imunnya dia aja yang bisa menyaring bahwa itu baik atau tidak baik gitu loh. Sepakat saya dokter. Saya sepakat aja gitu. Sepakat gimana nih, sepakat? Asli sepakat. Karena jujur aja ya. Ini mohon maaf dokter. Saya agak langsung Iya, nggak mbak apa-apa. Ani ya, biar enak ya. Panggil Iya. Jeng aja. Oh, Jeng ya. Saya pengen manggil sis sebenarnya. Nggak apa-apa, ini kan cocok. Jeng ya, Apa Jeng aja aja, ini, Jeng beliau ini Silvi. cocok dipanggil apa aja. Jadi sebenarnya ini yang lagi sebenarnya udah sering kita galakan karena saya di KPID kan sudah 2 periode ya. Yes. Dari tahun 2015 kita lagi galakan yang namanya literasi media. Oh ya. Literasi media ini adalah bagaimana kita mengajak masyarakat supaya meningkatkan imun mereka terhadap tontonan itu gitu loh. Satu, kita ingin anak-anak kita ini ketika menyaksikan siaran itu diawasi oleh orang tuanya atau orang terdekatnya. Karena selama ini jujur aja kita lihatlah kehidupan sehari-hari kita. Jangankan hanya televisi. Anak-anak sekarang pun kan sangat mudah megang yang namanya gadget ini Iya, benar. tanpa ada pengawasan. Ini yang sebenarnya jadi PR serius bagi masyarakat. Bukan hanya dari KPID atau dari akademisi, tapi PR-nya masyarakat bersama gitu loh. Karena jujur saja, regulasi apapun yang kita buat, jika peran keluarga ini tidak mendukung hal tersebut, sia-sia semua kerjaan kita sebenarnya. Karena buntut-buntutnya kembali bahwa peran orang tua, peran teman-teman lingkungan sekitar ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap tumbuh kembangnya seorang anak gitu loh. Karena yang kita benar-benar jaga ini sebenarnya anak-anak kan. Kalau misalnya kayak Jeng Silvi, saya nggak akan perlu awasi gitu. Saya nggak akan perlu kasih literasi. Karena Jeng Silvi pasti otomatis Iya. punya batasan-batasan. Oh ini nggak layak, pasti nggak akan ditonton. Iya. Makanya pilihlah tontonan layak. Pilih acara yang jempolan dengan jempolmu gitu Oh loh. iya. Iya, betul. Jadi kalau Bu Selvi di rumah anaknya gimana nih? Diawasin atau enggak? Kan sekarang SFH ya, school. Iya, Itu school from handphone ini betul-betul yang namanya diri dan handphone tuh kayak Sudah perangkok sepaket ya, ya. sepaket gitu. Jadi saya cuma pakai fitur aplikasi yang Family Link gitu Iya, aja. Family. Untuk kunci kalau YouTube saya pakai yang filter begitu. Tapi kalau untuk media memang televisi terutama saya sorry tuh saya tidak bolehkan mereka nonton series sinetron, Iya. sinema elektronik. Bukan Anti gitu ya? bukan sebenarnya? anti, bukan, tetapi belum saatnya. Iya. Karena yang saya lihat gitu kalau di sinetron itu semua instan. Simple sebenarnya klise. Yang cewek miskin, yang cowok kaya, terus cewek menikah terus jadi kaya. Jadi main frame-nya mereka itu bagaimana nanti yang cewek ini cari cowok kaya supaya mereka jadi kaya, atau mereka lusu-lusu nanti bakal dapat cowok kaya. Itu kan gimana ya? Itu kayak brainwash ya. Iya, brainwash banget. Brainwash banget. Terus kemudian yang semua itu harus hidup hedon gitu. Bagaimana kita ini semua dominasi, kalau bahasa kerennya itu hegemoni. Hegemoni media itu betul-betul yang sudah membuncah gitu loh. Iya. Membuncah itu artinya betul-betul kita ini digempur
kita diem terus serangan industri media ini kan sekarang semakin, apalagi selama WFH ya, Bang Akbar tuh luar biasa industri media. Yang elektronik semakin jadi ya, semakin masak kalau kita bilang. Tinggal ini aja, keterampilan jari aja untuk memainkan remote gitu. Oke. Ya baik, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita mengenai penyiaran cerdas di Kaltim bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa Sobatkom semua bisa memberikan pertanyaan langsung ya di live Instagram Diskominfo Kaltim dan juga akun Facebook nomor 1 Kaltim. Dan kita akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini.